Selanjutnya kita masuk ke materi kedua. Materi kedua ini masih ngomongin turunan fungsi, tapi kita sekarang ngomongin aplikasinya. Jadi, intinya di aplikasi turunan fungsi ini, fungsi aljabar, di sini kita akan menggunakan turunan pertama sebagai bentuknya. Di sini, di aplikasi turunan biasanya kalau di IPS itu yang dipakai keuntungan maksimum atau modal terkecil atau laba maksimum kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada soal persamaan garis singgung juga sama luas maksimum dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke persamaan garis singgung dulu. Persamaan garis singgung sebelumnya ada namanya gradien. Gradien itu simbolnya M. M itu atau gradien itu adalah hasil turunan pertama. Di mana nanti misalnya hasil turunan pertama dari fx itu namanya kan f absen x. Nah, kita akan memasukkan titik x sama dengan c, misalnya x sama dengan 2 gitu ya. Nah, itu dimasukkan ke ini ya, ke turunan pertama ini dimasukin titik c, maka akan diperoleh gradien. Nah, jadi gradien yang dapat itu adalah gradien pada fx. Contohnya misalnya gradien dari di sini misalnya saya tulisnya bukan fx tapi y, sama aja ya. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x tambah 5 di titik min 1, min 3. Min 1, min 3 itu berarti x-nya adalah min 1. Berarti nanti akan disubstitusinya dengan min 1. Cari dulu turunannya, turunan pertamanya m sama dengan 2x min 2, ya kan? 2x min 2, disubstitusi x-nya sama dengan min 1. Maka hasilnya 2 kali min 1 dikurangi 2. Berarti min 4. Min 4 itu adalah gradien dari fungsi tersebut. Nah, sekarang jenis-jenis gradien. Sekedar mengingatkan, ini sebenarnya kan materi di SMP udah, di sini sekedar mengingatkan aja ada 2 jenis gradien ya. Gradien yang sejajar sama yang saling tegak lurus. Kalau yang sejajar atau ini apa namanya? M1 sama dengan M2. Jadi dia punya gradien yang sama. Tapi kalau dia gradiennya saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau dengan kata lain, M1 sama dengan min 1-nya dari min 1 per M2, atau M2 sama dengan min 1 per M1. Misalnya saya punya gradien M1-nya itu 2. Berarti M2-nya itu sama dengan min 1 per 2. Kalau saya punya gradien M1-nya itu 1 per 2, maka saya punya M2-nya itu adalah min 2. Gitu. Jadi hasil perkaliannya sama dengan min 1. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung itu rumusnya sama seperti waktu SMP ya, yaitu Y min Y1 sama dengan M buka kurung X dikurangi X1. Dengan M-nya adalah gradien, X1, Y1-nya adalah pasangan koordinat titik yang sudah disebutkan di sini ya. Sini kan pasangan koordinatnya tadi min 1, min 3. Berarti kalau itu mau dipakai nanti X1-nya min 1, Y1-nya min 3. Kalau misalnya dia nggak nyebutin X, Y kayak gini, berarti biasanya disebutnya nama lain. Kalau absis itu adalah X, kalau ordinat adalah Y. Jadi jangan sampai salah, misalnya dia bilang absisnya segini, berarti itu adalah punya X. Ordinatnya segini, berarti itu adalah punya Y. Nah, sekarang coba kita ambil contoh yang sama, yang kayak tadi. Tadi kan dapat gradiennya min 4 ya. Nah, Y min Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Y1-nya adalah min 1, Y1-nya adalah min 3, X1-nya adalah min 1. Berarti Y dikurangi min 3, berarti jadi Y plus 3. M buka kurung X dikurangi X1. Jadinya M. Oke, berarti di sini M-nya adalah min 4. Min 4 buka kurung X dikurangi min 1. Ini jadi plus kan. Jadi X plus 1. Jadi Y plus 3, min 4-nya kalikan ke dalam semua, jadi min 4 kali X. Min 4 dikali plus 1 jadi min 4. Maka Y sama dengan min 4X, min 4, min 3. Min 3-nya pindah, 3, plus 3 pindah ke kanan jadi min 3 ya. Jadi di sini dapat gradiennya adalah persamaan, bukan gradien, persamaan garis singgung dari ini, persamaan garis singgung pada ini, di mana titiknya min 1, min 3 adalah Y sama dengan min 4X dikurangi 7. Oke, sekarang dengan soal yang sama, tapi
persamaan garis sigungnya tegak lurus katanya. Nah, berarti kan gradien dari X kuadrat dikurangi 2X plus 5 di titik min 1, min 3 itu adalah min 4, ya kan? Maka yang tegak lurus dengan dia berapa? Berarti kita cari dulu gradien yang satu lagi. Berarti M2 sama dengan min 1 per M1 atau min 1 per min 4 sama dengan 1 per 4. Berarti gradien yang akan dipakai adalah 1 per 4. Nah, Y dikurangi Y1 sama dengan, kita pakainya M2 ya kan, karena yang tegak lurusnya X dikurangi X1. Sama kayak tadi, berarti Y tambah 3, 1 per 4, X tambah 1. Ya kan? Min 1 itu plus 1 kan. 4 yang ini kita pindahkan ke kiri supaya menghitungnya lebih mudah. Jadi yang ini kita pindahkan ke sini ya kan. Jadi makanya di sini 4. Sedangkan yang satu ini kita kalikan ke dalam, jadi X plus 1. Nah, 4 ini kita kalikan lagi ke sini dan ke sini. Jadi 4Y tambah 12 sama dengan X plus 1. Berarti terdapat persamaannya ini. Boleh nggak persamaannya nggak kayak gini? Boleh. Misalnya di pilihan ganda, ini kan tergantung pilihan gandanya. Kalau kita boleh menjawab seperti ini nih, kan bentuknya bagus. Kalau misalnya kita disuruh ubah persamaan, misalnya boleh aja. Yang penting intinya hasilnya itu. Misalnya mau dapatnya 4Y, misalnya maunya 4Y sama dengan, 4Y sama dengan, misalnya X 12-nya pindah ke kiri, berarti jadinya min 11. Sama aja. Oke, sekarang kita ambil contoh yang keuntungan maksimum. Ya, ini soal UN kalau nggak salah. Sebuah perusahaan tas mampu menjual sebanyak 2.000 dikurangi 10X tas setiap bulannya. Harga jual setiap tas adalah X ribu rupiah. Biaya total yang diproduksi dikeluarkan sebesar 25.000 tambah 400 X ribu rupiah. Jangan lupa ini ribu rupiah. Harga jual setiap tas tersebut agar diperoleh keuntungan maksimum berapa? Nah, berarti ini ada rumusnya ya. Ingat, karena di sini poin terakhirnya adalah keuntungan maksimum. Berarti yang akan kita turunkan pakai rumus turunan adalah rumus keuntungan. Ya. Jangan sampai udah langsung kamu main hitung aja. Cari dulu rumus keuntungannya apa. Rumus keuntungan adalah harga jual dikurangi biaya produksi kan. Baru nanti kalau udah dapat rumusnya kita turunkan sama dengan 0. Intinya diturunin sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat dari soal yang tadi, kita dapat harga jualnya itu 2000 min 10X dikali X. Kenapa dikali X? Karena dibilang di sini, ini kan tas yang bisa terjual. Ini harga tasnya ya kan. Berarti jumlah tas dikali harga tas. Berarti 2000 min 10X dikali X. Ya kan? 2000 min 10X dikali X. Itu untuk harga jualnya. Sedangkan biaya produksi di sini sudah langsung biaya total ya. Berarti nggak usah kita kalikan dengan banyaknya tas, tapi kita langsung ambil aja 25.000 tambah 400X. Nah, kita rapihin dulu ini persamaannya. 2000 dikali X ya kan, 2000X. Min 10 dikali X, min 10X kuadrat. Nah, ini min kali, ketemu min kan, jadi min 25.000 sama min 400. Dirapikan lagi, jadinya min 10X kuadrat, 2000 sama 400, ini bisa bersatu dulu, jadinya 1.600. Ininya min 25.000. Nah, baru berikutnya kita turunkan, sama dengan 0. Ini konsepnya ya, turunannya sama dengan 0. Turunan dari min 10X kuadrat adalah min 20. Turunan dari 1.600X adalah 1.600. Turunan dari min 25.000 nggak ada. Ya, jadi dia nggak perlu diturunkan. Dia udah jelas 0. Nah, berikutnya
Berarti 1600 sama dengan 20X, berarti X sama dengan 1600 dibagi 20 yaitu 80. 80 sini menandakan adalah Rp80.000 sesuai tadi belakangnya Rp1.000 ya kan? Agar mendapatkan keuntungan maksimum. Kalau ditanya keuntungannya berapa, berarti kita harus masukkan ini harga jual ini. Kita masukkan harga jual ini ke sini. Kalau ditanya adalah keuntungannya berapa gitu. Tapi kan ditanya adalah harga jual tasnya berapa supaya keuntungannya maksimum. Tapi kalau ditanya keuntungannya berapa berarti 80.000-nya masukkan ke dalam X di sini. Dan di sini nanti kita dapat keuntungannya. Oke, sekarang kalau yang misalnya ditanya minimum. Sini suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari. Biaya proyek per hari berapa? Nah, ini kan persamaannya cuma satu ya, biaya minimum proyek. Biaya proyeknya kan ini, per hari, ingat per hari. Karena per hari berarti kalau harinya adalah X, berarti ini harus kita kalikan dulu dengan ini. Jadi X kalikan dengan ini, kita rapikan, ini kali ini kan, X kali X kuadrat, min 30 kali X min 30X, 275 per X dikali X berarti 275. Nah, baru yang ini kita turunkan sama dengan 0. Turunkan sama dengan 0. Turunan dari X kuadrat 2X. Turunan dari min 30 X ini berarti adalah min 30. 275 turunannya nggak ada, ya kan? Nah, 2X dikurangi 30 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 30. Berarti X-nya adalah 15. 15 di sini 15 hari kan? X-nya nih kan, hari. Nah, berarti dia tanyakan biaya minimum. Biayanya tadi udah jelas yang TX ini kan. Berarti TX dengan X-nya 15, tinggal kita masukin, ya kan, ke persamaan yang ini. 15 kuadrat dikurangi 30 kali 15 tambah 275. Jadi sama dengan 50. 50 di sini adalah 50. Nih, ya kan, tulisannya juta rupiah. Jadi biaya minimum proyek tersebut adalah 50 juta rupiah untuk 15 hari. Intinya, di aplikasi turunan ini adalah maksimal atau minimum adalah penurunan. Intinya adalah turunan pertama, nih sama dengan 0. Nanti kita akan dapat titik untuk yang menjadikan dia maksimum atau minimum. Kayak tadi, titik maksimum atau titik minimum. Untuk mendapatkan nilai maksimum atau nilai minimum. Sesuai dengan soalnya. Jangan khawatir, biasanya soal itu memang sudah rumusnya itu memang sudah sesuai. Jadi kalau dia bilang biaya minimum, memang kita akan mendapatkan hasil yang menyebabkan X-nya itu memang ya buat jadi minimum. Begitupun dengan misalnya tadi laba atau keuntungan maksimum juga sama. Pasti ketika diturunkan dia juga dapat X yang menyebabkan dia X yang buat bikin maksimum. Jadi kan kalau kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah kalau kita dapat X-nya itu adalah bilangan atau bukan bilangan. Hasilnya adalah negatif. Dia pasti harusnya hasilnya adalah bilangan positif. Kenapa? Karena kan di sini X-nya adalah ngomongin suatu hari atau tadi kayak tadi berapa harganya. Jadi nggak mungkin hari ini negatif kan? Atau kayak tadi juga sama harga tas nggak mungkin negatif. Jadi pasti hasil ini ya untuk mencari X-nya itu pasti hasilnya positif untuk di aplikasi turunan ini. Nah, sekarang kamu siapkan kertas untuk menjawab soal 5 soal. Ini kan materi cuma sampai 2 ini aja ya, berarti 5 soal lagi. Kalian kerjakan di kertas, di buku, terus difoto, lalu diupload nanti di Google Classroom. Diuploadnya yang daring sesi 3 latihan 2. Oke, ini soalnya ada 5 soal. Silakan di SS atau dicatat juga silakan. Ini nomor 2.
Jangan lupa ya, ini per hari ya dia bilang. Berarti belum total. Nomor 3, ingat absis yang tadi saya bilang. Nomor 4, nanti kalau udah dapat hasil X, lalu dibuat kelusin ya, nomor 4. Oh ya, nomor 4 ini termasuk soal tipe ini ya, soal UTBK. Kenapa? Karena dia di sini jawabannya harus pernyataan ya. Nih ya, untuk melatih cara berpikir tingkat tinggi kamu, walaupun soalnya sebenarnya mudah nih kan. Tapi kamu diminta untuk menjawabnya dalam bentuk seperti ini. Walaupun saya kasih pilihan gandanya, bukan berarti asal jawab, tapi kasih argumen juga kenapa kamu milih yang itu. Misalnya, oh yang A-nya salah, misalnya kamu dapat tuh berapa lusin, A itu nggak mungkin, berarti atau B nggak mungkin, atau berapa nggak mungkin. Nah yang mungkin mana gitu, nah kenapa mungkinnya segitu, harus ada hitungannya juga. Oke, nomor 5. Juga sama, soal UN tipe, tipe DKI apa nggak salah. Kalau nomor 5 ini ingat aja konsep keliling bagan ini sama luas, rumus luas. Oke, kalau sudah dikerjakan silakan di-upload di Google Classroom. Sekian materi 2 dari saya. Ini kita udah masuk ke sesi ketiga ya. Nanti di sesi berikutnya atau mungkin nanti kalau ada pertemuan yang sudah tatap muka, berarti kita akan bisa melanjutkan ke integral ya. Integralnya juga integral fungsi aljabar. Jadi kalau kamu ngerti turunan, maka integral itu tidak terlalu sulit karena kebalikannya. Kalau turunan itu diturunkan, pangkatnya menurun satu pangkat, tapi kalau integral itu pangkatnya naik satu pangkat. Jadi kebalikannya dari turunan. Oke, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.